Oke, untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro yang hari ini masih turun ya. Turun 1,95% ke level 3.520. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal untuk supportnya ada di 3.440. Mudah-mudahan kalau turun ada yang jaga harga aja ya di arah sini. Soalnya kalau nggak ada yang jaga harga, jebol di bawah itu ya bisa turun lebih dalam lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Adaro. Adaro hari ini untuk asingnya net sell 1,9 M. Sebenarnya untuk asingnya keluar nggak terlalu banyak ya. Terus siapa yang nampung untuk saham Adaro? Hari ini tanggal 3 Januari. Untuk Adaro didistribusi oleh AKCS ya. Cuman yang distribusi ini lokal. Untuk CS yang keluar itu CS lokal, AK yang keluar juga AK lokal. Untuk CS, AK, DP, BB versi lokal 100% sell ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk asingnya, AK asing juga keluar hari ini 30,9 M, BK asing juga keluar 14,8 M, dan asingnya yang nampung ada KZ ya. Sedangkan untuk KZ ini 100% transaksinya buy ya, jadi ditampung oleh KZ untuk Adaro hari ini ya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 2, KZ baru masuk hari ini. Sedangkan untuk lokalnya AK ya, jualan paling banyak. Kalau lihat transaksi hari ini sih kemungkinan untuk besok mudah-mudahan untuk saham Adaro gimana ya? Hari ini sih lebih cenderung masih didistribusi ini oleh AK. AK asing plus AK lokal ya. Jadi untuk besok sih mudah-mudahan ada yang jaga harga aja di arah sini. 3440 untuk hari ini sih ditampung oleh ZP, untuk ditampung asing ya oleh ZP, tapi lebih banyak yang jualan. Jadi cenderung mungkin masih merah dulu untuk saham Adaro besok Rabu ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya sepertinya ya sebenarnya nanggung kalaupun mau entry. Bagusnya sih bisa pertimbangan deket-deket 3440 ya. Kalau di arah sini ada yang jaga harga mungkin ada kemungkinan mantul naik untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya, tetap disclaimer. Untuk resistance terdekatnya masih di 3630 ya. Tapi menurut saya untuk besok mungkin bisa jadi merah dulu ya di awal market. Kalau nggak merah mungkin masih konsolidasi. Oke, itu untuk saham Adaro, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini market maker utamanya AK, MG, IEB. Untuk AK-nya net sell 62M, MG cenderung trading, tapi masih net buy 15 M-an ya. Soalnya untuk MG itu emang beberapa waktu lalu itu cenderung akumulasi sih di saham Adaro. Cuman untuk aslinya lebih banyak yang keluar. Oke, itu untuk saham Adaro, perhatikan aja level ini ya untuk besok 3440. Dan untuk saham selanjutnya yang akan kita cek adalah saham Medco yang hari ini juga masih naik walaupun nggak terlalu tinggi ya. Untuk Medco hari ini naik 2,29% ke level 115. Tadi nyentuh area resistennya di 1135 cuman gagal breakout ya. Jadi untuk besok kalau masih naik ya perhatikan aja level 1135 ya, kira-kira bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau selama belum bisa breakout mungkin uh, bisa turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Medco. Untuk Medco hari ini untuk asingnya masuk 215 juta ya, net buy 215 juta. Medco hari ini tanggal 3 Januari, setelah keseluruhan AK malah masuk 12,1 ya, dan AK ini AK versi lokal sih ya. Jadi untuk saham Medco bisa dikatakan untuk hari ini diakumulasi oleh AK versi lokal. Malah untuk AK versi lokal ini 100% transaksinya buy ya, tidak melakukan
selling sama sekali hari ini di saham Medco, dan untuk AVG buy-nya untuk saham AK hari ini AVG buy-nya di 1112. Satu floating profit 3 poin aja, nggak terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan untuk besok harganya ada yang jaga harga aja. Kalau koreksi perhatikan aja level 180. Kalau mau entry ya, kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat area situ. Kok 180 ya? Ya kalau mau entry sih mana ya, bagusnya ya di sini dekat-dekat 1020 1015 ya. Kalau di atas ini udah nanggung, mending nunggu breakout aja di atas 1135 ya, walaupun di harga atas. Cuman kalau bisa breakout di atas itu mungkin nggak mau tutup kemungkinan untuk saham Medco bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau misal besok naik ya ini perhatikan aja level 1135 ya. Ya kalau amannya sih kalau di harga saat ini mending wait and see aja dulu ya. Soalnya untuk saham Medco ini coba kita cek dari kemarin tanggal 2. Dari 1 bulan terakhir ini emang cenderung akumulasi walaupun nggak terlalu banyak ya untuk saham Medco. Jadi mudah-mudahan untuk harganya ada yang jaga harga, ada yang jaga aja. Oke, itu untuk saham Medco ya. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin besok di awal market masih bisa hijau. Kalaupun turun support terdekatnya ya di mana ya? Mungkin di sini ya, level tertingginya kemarin ya nanggung sih ya. Kalau turun mending wait and see aja dulu, nunggu di bawah di 1020. Oke, itu untuk saham Medco. Dan untuk saham selanjutnya yang akan kita cek adalah saham Bumi. Untuk saham Bumi hari ini naik 3,1% ke level 166 ya. Kira-kira besok gimana untuk saham Bumi? Nggak terlalu volatile untuk pergerakannya. Bumi hari ini tanggal 3 Januari untuk aslinya sih net B 5,4 M ya. Jadi untuk hari ini aslinya net B di saham Bumi. Hari ini tanggal 3 Januari untuk saham Bumi secara keseluruhan walaupun naik itu ini kita bisa lihat berperan cenderung sebagian masih keluar ya. Untuk MG-nya malah naik 14,9 M ini. Dan untuk aslinya yang masuk itu ada BKAK ya. Jadi untuk saham Bumi mungkin untuk besok harganya masih cenderung konsolidasi ya. Malah bisa merah ya. Kalaupun naik untuk resistennya masih di 173, untuk supportnya di 156. Untuk hari ini di saham Bumi yang jadi market maker utamanya itu MG, IEP, IEU. Ketiganya net sell, jadi agak rawan ya untuk saham Bumi besok. Walaupun hari ini naik 3%, kalau di tengah-tengah seperti ini ya mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry bagusnya dekat-dekat mungkin 158 ke bawah ya. Kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 156, mungkin di 154 atau di aja. Oke, itu untuk saham Bumi ya, tetap disclaimer, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih ya agak nanggung kalau mau entry. Dan untuk hari ini MG-nya malah naik 14 eman, jadi agak beresiko untuk besok Rabu ya di saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalau menurut saya untuk besok Rabu mungkin masih konsolidasi ya untuk saham Bumi. Untuk selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini asingnya masuk sih. Dan untuk harganya nyentuh area resisten lagi, cuman belum berhasil breakout. Kita lihat aja besok apakah bisa breakout di atas 1730 atau enggak untuk saham ADMR. Kalau belum bisa breakout berarti mungkin yang udah floating profit kalau mau diamankan ya kalau besok gagal breakout. Tapi kalau melihat hari ini asingnya net buy, kan nggak menutup kemungkinan untuk besok bisa breakout untuk saham ADMR ya. Hari ini asingnya net buy 23 M di saham ADMR.
Dan untuk hari ini di saham ADMR tanggal 3 Januari secara keseluruhan yang masuk ada AK ya, cenderung diakumulasi oleh AK versi asing. AK asing ya, hari ini secara keseluruhan juga AK asing ini yang masuk paling banyak, net buy 16,1 M, AVG buy-nya untuk AK di 1712. 1712 floating profit 8 poin ya, 1712. Mudah-mudahan untuk besok bisa breakout aja untuk saham ADMR. Ini sih udah di area resisten, jadi kalau mau entry, kalau di harga saat ini bagusnya nunggu breakout di atas 1730 ya. Kalau berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area 1735, 1725 di area situ ada jaga harga. Nah, kalau mau spekulasi buy, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ADMR untuk hari ini sih diakumulasi oleh AK untuk saham ADMR. AK yang masuk ini AK versi asing ya. Market maker utamanya juga AKPD, AK-nya netbuy, PD-nya netbuy. AVG buy-nya mereka berdua di 1712. Jadi kalau besok turun ya lihat aja di bid over-nya ya, di harga 112 itu ada yang jaga harga atau enggak. Kalau enggak ada yang jaga harga, ya mending wait aja dulu. Tapi kalau di area situ ada yang jaga harga, yang enggak menutup kemungkinan untuk saham ADMR bisa hijau ya. Oke, itu untuk saham ADMR, perhatikan aja level 1720. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya, dan untuk saham Pegas hari ini gimana? Untuk Pegas hari ini turun secara keseluruhan masih minus 0,28% ya, ke level 1735. Kira-kira besok gimana untuk saham Pegas? Untuk hari ini tadi sempat naik ya, untuk saham Pegas sempat naik ke area 1760, cuma ditarik turun lagi. Kalau lihat candle-nya ini penurunan ke bawah lumayan dalam ya, untuk saham Pegas ini lumayan kuat. Pegas. Hari ini aslinya net sell 6,9 M ya. Untuk Pegas hari ini secara keseluruhan juga nggak terlalu rame. Jadi kemungkinan untuk besok kalau masih cenderung sepi, di sini juga market maker utamanya net sell, YU akan net sell. Ya kalau mau entry sih ini udah dekat area support sih. Kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan dekat-dekat 1725 ya. Atau kalau mau nyicil masuk untuk harga Pegas saat ini sih, kalau menurut saya sih nunggu asingnya aja ya. Kalau asingnya udah mulai entry di saham Pegas itu kemungkinan akan mulai ribuan ya untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau mau nyicil sih lumayan berani ya. Sebenarnya lumayan berani. Untuk kalau turun di bawah 170 ya supportnya di 1685 ya kalau mau average down lagi. Cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk saat ini sih untuk support tekannya ada di 1720 dan resistennya di 1780. Dan ketika harga turun itu emang asingnya cenderung keluar, cuman nggak sebanyak asing melakukan akumulasi untuk beberapa waktu terakhir ya, bulan-bulan yang lalu. Jadi tunggu aja untuk asingnya mulai entry lagi di saham Pegas, untuk harganya bisa mulai rebound. Oke, itu untuk saham Pegas. Perhatikan saja level ini untuk besok ya, 1725. Ada yang jaga harga bisa spekulasi buy. Selanjutnya kita cek saham Akra. Dan untuk saham Akra hari ini turun ya, turun 2,53% ke level 1350. Jadi untuk saham Akra untuk beberapa hari waktu terakhir itu cenderung konsolidasi di area sini-sini aja, di range area 1320 sampai 1425 ya. Walaupun beberapa kali itu berhasil breakout cuman balik ke area sini lagi. Jadi untuk besok kalau lihat candlenya hari ini nggak ada perlawanan naik, mungkin kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat 1320 ya, kalau ada yang jaga harga di area sini, atau kalau mau spekulasi buy di area sini bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 1300 atau disesuaikan aja. Jadi untuk saham Akra ya support secara teknikal ada di 1320 untuk besok bisa pertimbangkan area sini ya kalau mau entry. Kalau kita cek untuk transaksinya Akra hari ini
Akra hari ini untuk ASINnya net sell 2,5 M ya. ASINnya net sell Akra. Akra hari ini tanggal 3 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng masih ada yang distribusi untuk lokalnya PD. Ya, secara keseluruhan juga didistribusi oleh PD dan untuk ASINnya yang keluar ada BK, yang masuk ada AK ya. Jadi untuk saham Akra ini ASINnya net sell. Lokalnya juga ada yang distribusi di CPD. Jadi untuk besok mungkin di awal market wait and see aja dulu. Tapi kalau di area 1320 ada yang jaga harga. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa di area sini ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk Akra sih skenario-nya akan nyentuh area support kemudian rebound mantul naik. Oke, itu untuk saham Akra tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BRMS yang hari ini naik 4,38% ke level 167 ya untuk saham BRMS. Kira-kira besok gimana untuk saham BRMS? Untuk supportnya setelah technical di 159 ya. Di area ini udah 1, 2, 3, 4 kali mencoba breakdown cuman gagal. Mantul terus di area sini. Dan di harga saat ini sih udah di tengah-tengah. Kalau besok naik ya resisten terdekatnya di 175 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Akra, saham BRMS ya. Untuk hari ini di saham BRMS untuk ASINnya masuk ya, ASINnya net buy 6,5 M. Hari ini ASINnya net buy loh di saham BRMS. BRMS untuk hari ini tanggal 3 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh CC untuk lokalnya ya. Dan untuk ASINnya yang masuk ada AKZP ya. Jadi untuk saham BRMS hari ini walaupun naik itu disertai dengan distribusi ini kita bisa lihat bareng-bareng CC-nya net sell 20,7 M ya. CC-nya net sell walaupun ASINnya masuk. Ya, selain CC, MG juga net sell 4M, jadi market maker utamanya hari ini MG dan CC. Keduanya net sell, jadi agak was-was sih kalau besok mau entry, apalagi posisinya di tengah-tengah seperti ini. Ya, amannya mending wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer. Kalau masih naik, resistennya di 175, mungkin yang udah floating profit, kalau besok di awal market langsung naik, ya bisa pertimbangkan area situ kalau mau taking profit ya. Kalau mau entry sih bagusnya untuk saat ini bisa di dekat-dekat 159 ya kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham BRMS. Jadi hari ini naiknya itu disertai dengan distribusi si CC dan untuk MG juga market makernya net sell ya. Hari ini setelah keseluruhan net sell untuk MG dan CC di saham BRMS. Hari tanggal 3 ini kita bisa lihat bareng-bareng net sell ya untuk sesi. Oke, itu untuk saham BRMS. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Untuk selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini naik lumayan tinggi. Untuk aslinya juga masuk lagi. Jadi mantul ya di area supportnya. Mungkin yang udah ambil posisi di area sini udah floating profit lumayan untuk saham MDKA. Dan hari ini setelah technical juga berhasil breakout di atas 4280. Untuk besok, kalaupun turun, perhatikan aja level ini. Ada sini kalau ada yang jaga harga, ada kemungkinan naik. Setelah technical, resistennya ya. Untuk resisten BRMS, soalnya ini untuk harganya agak kurang pas ya. Ya, mungkin untuk target kenaikannya di zona area 4490 sampai 4500 antara 4.500 sampai 4.570 ya itu target kenaikan MDKA kalau masih naik ya. Kalau lihat transaksi hari ini untuk aslinya masih net buy lumayan banyak. MDKA hari ini untuk aslinya net buy paling banyak 44,5 M ya. Dan untuk MDKA ini emang aslinya cenderung akumulasi ya untuk beberapa waktu kemarin pas ini ya sebelum sebelum pertengahan Desember ya dari sini dari Oktober itu ketika di atas ini pun untuk aslinya juga cenderung masih
akumulasi emang waktu itu pas tanggal 5 Desember ke bawah untuk asingnya sebagian keluar, sebagian aja ya, cuman keluarnya itu nggak sebanyak asing melakukan akumulasi dan hari ini asingnya mulai entry lagi di saham MDKA. Hari ini untuk asingnya net value lumayan banyak, jadi untuk besok mungkin ada kemungkinan masih naik lagi. Kalaupun turun, perhatikan aja level 4280 ya, semoga nggak jebol di bawah itu. Mungkin kalau ya udah floating profit, kalau besok jebol di bawah 4280, kalau masih mau hold sih sebenarnya masih lumayan berani ya untuk saham MTK ini. Cuman kalau mau sebagian diamankan profitnya ya disclaimer kalau besok jebol di bawah 4280. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kalau lihat transaksi hari ini secara keseluruhan lebih banyak yang masuk cenderung diakumulasi dan yang market maker utamanya AK, CC, BKYU, net buy semua. AVG buy-nya di 4270-an, 4260-an. Di area sini sih. Jadi kalau turun bisa pertimbangkan area 4260 ya. Kalau ya kadang kan bisa lewat juga ya support di 4280 ya, perhatikan saja level 4250-an ke atas ya kalau ada yang jaga harga di area sini, mungkin itu kalau mau spekulasi buy ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini aslinya juga net buy dan untuk harga sahamnya naik walaupun nggak terlalu tinggi ya, net naik 1% lebih. Secara teknikal masih konsolidasi di area sini-sini aja. Tapi karena hari ini aslinya lumayan banyak sih masuk di saham Antam. Aslinya net buy 29M hari ini di saham Antam. Untuk Antam hari ini tanggal 3 Januari secara keseluruhan aslinya masuk, cuman untuk PD-nya malah distribusi ya. Kemungkinan sih ini yang bikin Antam hari ini nggak naik tinggi-tinggi banget. Soalnya untuk PD net sell 36M. 35 ya, sorry bukan 36, 35,06M. Dan PD yang distribusi ini PD lokal untuk aslinya masuk ya, BK dan F, AK, ZP ya. Jadi untuk besok gimana untuk saham Antam? Ya ini sih konsolidasi, kalau mau nyicil, kalaupun turun mau average down lagi bisa pertimbangan 1910. Tapi kalau mau spekulasi buy ya nggak menutup kemungkinan sekali naik untuk saham Antam. Kalau naik ya bisa ke arah sini, ke 2080-an sampai 2100. Oke ya, jadi bisa pertimbangan area sini kalau mau taking profit ya. 2080, 2100 area situ. Itu target price Antam kalau naik. Untuk hari ini sih didistribusi oleh PD walaupun aslinya masuk ya. Paling besok kalau lokalnya masih jualan, gantian soalnya setelah kemarin lokalnya masuk, hari ini gantian asingnya yang masuk, lokalnya yang jualan. Gimana ini untuk saham Antam? Coba kita cek aja dari tanggal sini, tanggal 26 Desember ketika candlenya kecil-kecil. 26 Desember ya, kita cek dari tanggal 26 Desember. Yang pegang barang paling banyak untuk saham Antam ini FZAK ya, cenderung diakumulasi sih ya. Ya kan ini. Ya hampir sama lah yang masuk sama yang keluar. Jadi gimana ya untuk saham Antam? Ya kalau mau spekulasi buy, nggak menutup kemungkinan naik. Kalaupun turun, kalau masih berani hold ya untuk saham sekelas Antam ini bisa average down lagi di dekat-dekat 1920, 1910. Oke, itu untuk saham Antam, tetap disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini sih masih berada di zona konsolidasinya. Kalau untuk besok lokalnya masih distribusi, mungkin untuk saham Antam masih konsolidasi. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham CHEM yang hari ini untuk saham CHEM ya. Merah sih. Ditutup minus 1,82% ke level 162. Jadi untuk saham CHM tadi sempat ke area supportnya ya 156, tadi sempat ke area situ, ditarik naik lagi. Jadi untuk harganya ada yang jaga harga di area sini, mungkin yang tadi udah open posisi. Kalau kita cek apakah besok masih ada kemungkinan naik untuk saham CHEM ya. Untuk besok tanggal hari ini sih net sell untuk aslinya net sell 111 juta.
CHEM. Untuk CHEM hari ini tanggal 26, kok 26? Hari ini tanggal 3 Januari untuk saham CHEM secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih. AZ, EP, MG, XL. Cuman nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget hari ini. Jadi kemungkinan untuk besok, kalau menurut saya untuk saham CHEM mungkin masih konsolidasi ya. Di sini-sini aja. Mungkin yang udah floating profit, kalau mau taking profit aja ya, takutnya kalau besok turun. Tapi kalau langsung naik, dan digoreng naik, ya nggak menutup kemungkinan akan nutup gap di area sini. Oke, itu untuk saham CHM. Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat 156, di harga 162 sih ya lumayan di atas dikit ya, tapi tetap disclaimer. Kalau mau pasang antisipasi mungkin yang udah floating profit, ambil di bawah, bisa perhatikan saya level 156 ya. Kalau nggak ada yang jaga harga di area sini jebol ya, hati-hati aja untuk saham CHM. Ini market cap-nya juga nggak terlalu gede ya. Jadi kalau mau entry ya jangan pakai duit yang gede-gede. Oke, itu untuk saham CHM. Selanjutnya kita cek saham BRPT ya. Dulu saham BRPT hari ini naik cukup tinggi, sekelas BRPT 5% lebih, dan ini berhasil breakout di zona konsolidasinya ya. Jadi udah naik untuk saham BRPT. Target price kenaikannya kalau masih naik terus ya bisa ke 845. Jadi untuk besok bisa pertimbangan aja dekat-dekat area sini. Kalau kira-kira nggak bisa breakout di atas itu, mungkin yang udah floating profit kalau sebagian diamankan ya. Resistennya saat ini di 845 dan supportnya 785 udah jadi support untuk BRPT. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk BRPT aslinya sih net buy ya, net buy lumayan banyak 30,4 M. Jadi aslinya masuk. BRPT ya untuk hari ini tanggal 3 Januari untuk aslinya yang masuk ada AKBK. Untuk AK ini lumayan banyak ya, maksudnya valuasinya 22,1 M dan net buy 20,7 M. Secara keseluruhan dari ini juga untuk BRPT diakumulasi oleh AKBK asing, jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi. Itu BRPT target price-nya ya di area sini ya, dekat-dekat 845 mungkin yang mau taking profit bisa pertimbangkan area sini, tapi kalau masih turun koreksinya, kalau mau entry bisa pertimbangan 785. Di tengah-tengah sih seperti ini nanggung, cuman kalau mau spekulasi buy, mengingat untuk aslinya hari ini masuk lumayan banyak, dan untuk AVG-nya si asing hari ini AVG AKBK di harga berapa? AKBK AVG-nya di 790-an, 795, 798 ya, 795, 798. Di arah sini. Mungkin kalau besok BRPT koreksi turun bisa pertimbangkan aja area 795 sampai 785. Kalau ada yang jaga harga mungkin itu kalau mau spekulasi buy ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin ini aja dulu ya untuk video yang ini, tetap disclaimer. Terima kasih.